Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini, seperti biasa, aku akan membuat budgeting lagi untuk bulan Januari 2022. Sebelumnya, aku mau mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di tahun ini apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan terlaksana. Dan kita juga diberi kemudahan dalam mencari rezeki dan kesehatan juga panjang umur, amin. Seperti biasa, ketika aku membuat budgeting, aku buat tabelnya dulu supaya lebih gampang dalam mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran aku. Seperti biasa juga, aku buat habit tracker atau buat tabelnya sebagai pelengkap kegiatan aku setiap bulannya. Di sini bisa dibuat tabelnya ya, tabel kegiatan apa saja yang harus kita lakukan di setiap bulannya. Atau hal yang ingin kita lakukan tetapi kita selalu lupa untuk mengerjakannya. Jadi tabel habit tracker ini bisa membantu mengingatkan kita akan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya setelah tabelnya selesai dibuat, aku biasanya menghias-hias sedikit. Selanjutnya aku menulis judulnya per kegiatan yang aku ingin lakukan di bulan ini. Untuk kegiatan yang akan aku lakukan di bulan ini atau keinginan yang aku lakukan di bulan ini yaitu untuk YouTube, vitamin, water, olahraga, nospen, dan kodo puasa, tapi jika aku bisa. Nah, setelah tabel budget dan habit trackernya selesai, aku langsung buat di budgetingnya ya. Aku akan mulai tulis pendapatan, saving, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Untuk pendapatan di bulan ini, alhamdulillah aku dapat uang lebih yaitu Rp5.800.000 dari gaji suami aku. Dan untuk savingnya aku menyisihkan Rp2.200.000 karena di bulan ini insya Allah aku akan mengadakan syukuran 4 bulanan kehamilan aku. Selanjutnya untuk di biaya tetap seperti biasa hanya ada orang tua dan sedekah, nominalnya sama seperti bulan kemarin ya. Dan untuk di biaya tidak tetap, seperti biasa aku nulis belanja bulanan dulu, disambung dengan pegangan suami dan pegangan istri. Lalu juga untuk paket data, terus untuk biaya ke rumah sakit atau ke dokter untuk USG aku karena sudah jadwalnya. Selanjutnya untuk servis motor dan uang jaga-jaga juga aku siapkan. Lalu untuk belanja buah karena aku harus makan buah walaupun sedikit ya. Dan yang terakhir itu untuk skincare. Untuk nominalnya belanja bulanan aku siapkan 400.000, untuk pegangan suami 1 juta rupiah, untuk pegangan istri 300.000 rupiah, untuk paket data 250.000, untuk biaya ke dokter aku siapkan 500.000. Karena aku mau USG, sekalian aku juga mau beli vitamin karena vitamin yang aku beli itu sudah habis dan aku sebenarnya sudah beli vitamin yang lain, tapi vitaminnya itu nggak bisa aku telan padahal waktu itu aku belinya dari uang darurat aku, jadi sekarang aku nggak punya dana darurat teman-teman karena udah aku pakai untuk beli vitamin itu dan udah aku pakai juga untuk cek HB untuk ibu hamil ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku dan bayi aku sehat. Untuk masalah dana darurat nanti bisa dikumpulkan lagi, insya Allah. Nah, selanjutnya untuk servis motor seperti biasa 100.000, untuk uang jaga-jaga 200.000. Uang jaga-jaganya aku pakai kalau aku lagi keluar sama suami aku ya teman-teman. Terus untuk belanja buah 100.000 dan skincare 100.000. Untuk skincare, walaupun skincare aku rasanya belum ada yang habis, tapi tetap aku sediakan ya budgetnya teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya, tinggal kita tulis aja total keseluruhannya ya, supaya mengetahui sisa gajinya itu berapa. Gak perlu ribet-ribet, cukup tulis pendapatan, saving, dan total biaya itu berapa setiap bulannya.
Untuk pendapatan, aku bulan ini dapat 5.800.000 ya teman-teman, alhamdulillah banget. Terus untuk saving 2.200.000 dan untuk total biayanya 3.550.000. Itu untuk keseluruhannya ya, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Setelah itu tinggal dihitung sisa gajinya ada berapa. Untuk aku ada 50.000 bulan ini. Walaupun sedikit nggak apa-apa, seenggaknya masih ada sisanya, bisa dipakai untuk hal lain kalau memang ada keperluan yang mendesak atau mendadak gitu. Nah, untuk saving aku siapkan 2.200.000 itu, yang 500.000-nya untuk aku masukkan ke dana lebaran ya teman-teman. Karena sekarang juga udah Januari, lebaran juga tinggal sebentar lagi. Kalau misalnya kita tidak menyiapkannya dari sekarang, nanti kita kewalahan sendiri menurut aku walaupun ada THR. Dan yang 1.700.000-nya akan aku gabungkan ke tabungan aku yang bulan kemarin yang 1 juta untuk biaya selamatan 4 bulanan aku. Walaupun sedikit, nggak apa-apa, yang penting mah doanya gitu ya teman-teman. Semoga dana tersebut cukup. Dan untuk habit tracker sendiri, ini belum aku isi tanggalnya ya teman-teman. Akan aku isi nanti aja ketika sudah berjalan aku mulai mengisi setiap tabelnya. Selanjutnya akan aku masukkan uang-uangnya ke dompet disiplin aku. Ini walaupun kelihatannya banyak, semua uang ini sudah ada pos-posnya, jadi jangan terlena melihat uang gaji yang banyak. Lebih baik cepat buat budgetingnya dan cepat pos-poskan pengeluarannya ya. Pertama-tama akan aku pisahkan dulu uang tabungannya sebanyak 2.200.000 sebelum aku menyimpan uang-uangnya ke dalam pengeluaran-pengeluaran bulan ini. Nah, untuk yang pertama aku masukkan uang untuk belanja bulanan dulu. Lalu untuk pegangan suami, pegangan istri, paket data, orang tua, dan lain-lain aku masukkan juga ya teman-teman. Sesuai dengan catatan budgetingnya. Nah, untuk yang ini adalah uang untuk biaya ke dokter dan belanja buah. Ini akan aku masukkan ke slot yang kosong yang sebelah ini ya. Dan untuk uang yang sebelah sini adalah uang yang aku ceritakan tadi, yaitu tabungan aku di bulan kemarin senilai 1 juta. Dan ini akan aku tambahkan dengan tabungan bulan ini senilai 1.700.000 untuk biaya aku 4 bulanan ya teman-teman. Walaupun nominalnya sedikit, semoga cukup karena aku juga nggak ada acara yang macam-macam, cuma selamatan biasa dan cuma riungan biasa, yang penting doanya gitu. Setelah semuanya selesai, terakhir akan aku masukkan uang untuk dana lebaran, untuk tabungan lebaran aku ya. Aku simpan uangnya dan tabungannya itu di binder kayak gini, dan sudah ada wadahnya masing-masing sesuai dengan tabungannya ya. Seperti yang aku bilang tadi, dana lebaran itu sangat penting dikumpulkan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Karena sekarang aja udah gak berasa, sebentar lagi bulan puasa dan lebaran, dan itu pengeluarannya gak main-main teman-teman. Walaupun kita gak beli yang macem-macem, pasti ada pengeluarannya dan ada hal yang harus kita beli di bulan itu atau di hari itu ya. Jadi aku pun sebisa mungkin selalu mengutamakan dana lebaran dahulu atau tabungan lebaran dahulu untuk aku kumpulkan setiap bulannya. Dan selanjutnya jangan lupa, kalau kalian buat tabel sinking fund Idul Fitri seperti ini, tandai ketika kalian menabung uangnya. Ini target aku menabungnya itu sampai awal April ya, dan sekarang sudah Januari, jadi tinggal 3 bulan lagi aku mengisi tabungan Idul Fitri ini. Selesai, segitu aja video dari aku. Terima kasih untuk yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum.